Di negara bagian Uttar Pradesh, termasuk distrik Lucknow, pada tanggal 6 Januari 2022, polisi Lucknow menemukan jasad seorang pria di distrik ini. Pria ini tampaknya berusia antara 28 dan 30 tahun dengan luka sayatan dalam di lehernya. Setelah melakukan penyelidikan awal di area di mana jasad itu ditemukan, jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan postmortem. Polisi Lucknow mulai melakukan upaya untuk mengidentifikasi jasad tidak dikenal itu. Mereka memeriksa semua kantor polisi terdekat untuk melihat apakah ada orang telah membuat laporan orang hilang untuk pria sekitar 25 tahun hingga 30 tahun. Sayangnya tidak ada laporan orang hilang ditemukan, bahkan hingga 48 jam polisi tidak dapat mengungkap apapun. Tidak ada dokumen identifikasi apapun ditemukan di saku dan di sekitar jasad yang dapat mengungkap identitasnya. 48 jam berlalu dan pada tanggal 8 Januari 2022, sekitar 16 km jauhnya di kota Malihabad di Lucknow, polisi menemukan jasad pria tua. Jasad ini juga tidak memiliki barang-barang yang dapat membantu mengidentifikasi pria itu. Namun yang mengejutkan adalah pria tua itu juga telah dihabisi dengan cara yang sama, dengan sayatan tajam di tubuh bagian atas. Polisi mengirim jasad ini untuk pemeriksaan postmortem. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2022, di bagian lain di kota Lucknow, jasad wanita tua ditemukan secara kebetulan. Wanita tua ini juga memiliki bekas luka sayat di bagian tubuh bagian atas. Jasad juga dikirim untuk diotopsi, tapi identitasnya tidak dapat diidentifikasikan. Di daerah yang berbeda di berbagai kantor polisi di distrik Lucknow, 3 jasad telah ditemukan dan tidak satu pun di antara jasad dapat diidentifikasikan karena tidak ada laporan orang hilang untuk siapapun dengan kelompok usia yang sama telah dilaporkan di kantor polisi Lucknow antara tanggal 6, tanggal 8, dan tanggal 13 Januari 2022. Jasad-jasad itu ditemukan tanggal 6, tanggal 8, dan tanggal 13 Januari 2022. Polisi gagal menghubungkan koneksi antara ketiga jasad tidak dikenal tersebut. Lokasi di mana jasad-jasad itu ditemukan semuanya dalam radius 16 hingga 17 km satu sama lain. Pada tanggal 15 Januari 2022, sebuah cerita dipublikasikan oleh surat kabar terkenal di India, Dainik Jagran. Laporan itu menyatakan pria berusia 65 tahun, pensiunan petugas perusahaan minyak India di kota Lucknow, Mahmud Ali Khan, istrinya Daraksan yang berusia 60 tahun, dan putra mereka yang berusia 30 tahun, Safez Khan, telah melakukan perjalanan ke kota Jammu dan Kashmir beberapa hari sebelumnya, tetapi belum kembali. Foto ketiganya juga dimuat di surat kabar. Sekitar waktu ini, polisi Lucknow kebetulan menemukan artikel berita ini. Setelah melihat berita dan foto ketiga anggota keluarga Mahmud Ali Khan yang hilang, polisi terkejut adalah karena ketiga jasad yang mereka temukan tanggal 6, 8, dan 13 Januari 2022 sangat mirip dengan keluarga yang hilang tersebut. Hal ini mendorong polisi Lucknow menyelidiki di mana keluarga itu tinggal dan siapakah yang sudah mengirimkan berita itu ke surat kabar. Polisi menghubungi Putri Ali Khan yang tinggal bersama suaminya di kota Noida, kota lain di negara bagian Uttar Pradesh. Putri Ali memberitahu polisi bahwa
orang tua dan saudara laki-lakinya telah bepergian ke Jammu dan Kashmir pada tanggal 6 Januari 2022. Namun karena tanah longsor yang parah di kota Jammu di Jalan Raya Kashmir, mereka terjebak di sana dan sejak itu tidak dapat dihubungi. Kota Jammu dan Kashmir berjarak 1.245 km dari Lucknow. Karena sudah 10 hari berlalu sejak keluarga Ali Khan hilang, polisi Lucknow menghubungi Inspektur Polisi Senior SSP di Jammu dan Kashmir. Mereka berbagi gambar Ali Daraksan dan Safez dengan SSP dan menginformasikan mereka dengan mengatakan ketiga orang ini telah mengadakan perjalanan ke Jammu dan Kashmir, tetapi terjebak karena tanah longsor di jalan raya. Kami tidak dapat melakukan kontak dengan mereka, jadi bantu kami untuk menemukan mereka. SSP di Jammu dan Kashmir membuat tim untuk mencari 3 anggota keluarga Khan yang hilang selama waktu ini. Mereka mengirim foto ketiga orang tersebut ke semua resort dan hotel bersama dengan tim polisi, sehingga mereka dapat memeriksa apakah ketiga orang ini menginap di penginapan lokal. Namun polisi Jammu dan Kashmir tidak bisa menemukan jejak ketiga korban dan memberitahukan informasi ini pada Putri Ali untuk mengkonfirmasikan apakah Putri Ali yakin orang tua dan saudara laki-lakinya telah pergi ke Jammu dan Kashmir. Putri Ali menunjukkan kepada polisi percakapan WhatsApp tertanggal 6 Januari dan 14 Januari 2022. Pada percakapan pada tanggal 6 Januari, Putri Ali mengirim pesan teks pada nomor WhatsApp ayahnya Ali dan mengatakan, "Di mana kalian semua? Saya sudah menelpon ke rumah 10 kali. Mengapa tidak ada seorang pun menjawab panggilanku?" Respon datang dan ayahnya membalas, "Aku menelponmu kemarin, tetapi panggilan tidak tersambung. Ada banyak masalah jaringan di Jammu dan Kashmir. Layar ponselku juga pecah. Aku akan memberitahumu ketika kita bertemu. Kereta kami cukup terlambat." Sebenarnya pesan ini dikirim oleh Safez Khan menggunakan ponsel ayahnya pada tanggal 6 Januari. Sekarang beberapa hari kemudian, pada tanggal 14 Januari, Putri Ali mengirim pesan pada ayahnya lagi, menanyakan, "Di mana ayah sekarang?" Safez menjawab, "Kami dalam situasi mengerikan. Setelah datang ke Jammu dan Kashmir, kesehatan ayah telah memburuk dan ada banyak tanah longsor. Kita belum dapat menjelajahi apapun. Kita terjebak di satu tempat. Ini semua salahku. Semua orang benar-benar stres saat ini. Terlebih lagi aku tidak dapat menelpon karena tidak ada jaringan telepon. Aku berhasil meminta seseorang untuk menyalakan hotspot dan mengirimmu pesan ini. Pokoknya kita akan segera bertemu. Aku merindukanmu." Bersama pesan teks tanggal 14 Januari ini, Safez juga mengirimi saudara perempuannya 2 gambar tanah longsor di Jammu dan Kashmir. Setelah membaca pesan dan melihat gambar tanah longsor, saudara perempuan Safez menjadi sangat khawatir. Keesokan harinya pada tanggal 15 Januari, Putri Ali melaporkan ke surat kabar bahwa orang tuanya dan saudara laki-lakinya terjebak di Jammu dan Kashmir. Kemudian polisi di Jammu dan Kashmir menghubungi polisi Lucknow, memberitahu bahwa mereka telah melakukan upaya ekstensif untuk menemukan keluarga Khan, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Selama waktu ini, polisi Lucknow menyadari antara tanggal 6 dan 13 Januari, mereka telah menemukan 3 jasad yang usia jasad itu cocok dengan anggota keluarga Mahmud Ali Khan. Setelah polisi mencocokkan foto 3 anggota keluarga Mahmud Ali Khan dengan jasad tidak dikenal yang ditemukan di kota Lucknow, foto itu cocok. Hal ini membuat polisi Lucknow tercengang
karena orang-orang telah mencarinya di Jammu dan Kashmir. Ternyata sebenarnya mereka ada di Lucknow dan telah meninggal hanya beberapa hari sebelumnya. Polisi mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Jika ketiga orang ini telah pergi ke Jammu dan Kashmir baru-baru ini, mengapa jasad mereka berakhir di kota Lucknow? Polisi memutuskan menggunakan pengawasan data ponsel untuk mengetahui dari mana pesan-pesan itu berasal. Dengan melacak lokasi nomor ponsel Ali Khan, polisi menemukan bahwa pesan-pesan teks itu dikirim ke Putri Ali Khan bukan berasal dari Jammu dan Kashmir, melainkan dari kota Lucknow itu sendiri. Setelah mendapat petunjuk ini, kecurigaan pertama polisi jatuh kepada Putri Ali dan suaminya. Polisi Lucknow percaya keduanya telah menyesatkan polisi selama ini. Setelah polisi menginterogasi mereka, polisi menyadari bahwa Putri Ali Khan dan suaminya adalah tidak bersalah. Sekarang pertanyaan muncul, siapakah dalang di balik semua kejahatan ini? Siapakah yang menghabisi Ali Khan, Daraksan, dan Safes dan mencoba menyesatkan polisi? Di sini polisi menemukan bahwa Ali Khan memiliki 2 putra dan seorang putri. Salah satu putra telah meninggal dan sementara putrinya ditemukan tidak bersalah. Polisi mulai mencurigai putra Ali Khan yang lain, Sarfaraz. Polisi mulai mengawasi Sarfaraz dan ketika polisi melacak lokasi ponsel Sarfaraz, polisi menemukan dalam beberapa hari terakhir lokasi ponsel Sarfaraz sama persis dengan lokasi di mana ponsel Ali Khan ditemukan, aktif mengirim pesan teks kepada Putri Ali Khan selama jangka waktu Ali Khan dilaporkan hilang. Ini sangat tidak biasa. Ini mendorong polisi melacak aktivitas Sarfaraz selama beberapa hari terakhir. Polisi mengungkapkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, hari yang sama saat polisi menemukan jasad Daraksan berusia 60 tahun, Sarfaraz telah terbang dari kota Lucknow ke Jammu dan Kashmir dan kembali ke Lucknow keesokan harinya. Namun polisi beralasan bahwa jika Sarfaraz telah pergi ke Jammu dan Kashmir untuk mencari orang tuanya, Sarfaraz tidak akan kembali keesokan harinya. Jadi mengapa Sarfaraz pergi ke Jammu dan Kashmir? Pertanyaan ini memperdalam kecurigaan polisi terhadap Sarfaraz. Polisi memutuskan untuk menginterogasi Sarfaraz dan memanggil Sarfaraz ke kantor polisi untuk diwawancarai. Menghadapi tekanan polisi, Sarfaraz tidak dapat bertahan lama dan akhirnya mengungkapkan cerita mengerikan. Sarfaraz menyelesaikan gelar sarjana hukumnya di hukum legislatif dan sedang mempersiapkan diri menjadi hakim. Selama waktu ini Sarfaraz jatuh cinta dengan seorang gadis dan menikahinya yang bertentangan dengan keinginan keluarga Sarfaraz. Setelah pernikahan Sarfaraz, orang tua Sarfaraz menjadi sangat marah kepadanya. Sarfaraz tidak lagi menerima rasa hormat di rumah, seperti yang dilakukan oleh adiknya Safes. Sarfaraz juga merasa bahwa ayahnya, Ali Khan, menggunakan ilmu hitam terhadap Sarfaraz. Ini membuat Sarfaraz berpikir bahwa keluarganya sudah tidak menyukainya. Mungkin keluarganya akan bertindak merampas bagiannya dari properti yang Sarfaraz yakin pantas dia dapatkan. Mahmud Ali Khan adalah seorang pensiunan dari Indian Oil Corporation. Mahmud Ali Khan telah membangun perkebunan yang cukup besar di Lucknow. Sejak awal, Mahmud Ali Khan menginginkan putra tertuanya Sarfaraz untuk bergabung di perusahaan Indian Oil Corporation. Namun Sarfaraz memutuskan untuk belajar hukum, menentang keinginan ayahnya, dan kemudian menikahi wanita pilihannya sendiri yang semakin membuat tegang hubungan Sarfaraz dengan keluarganya. Sarfaraz mulai curiga ayahnya mungkin akan mencabut hak warisnya sepenuhnya
dan menyerahkannya kepada Chavez. Untuk mencegahnya, Sarfaraz memutuskan untuk melenyapkan orang tuanya dan saudara laki-lakinya sehingga Sarfaraz bisa menjadi pemilik seluruh properti ayahnya. Pada malam tanggal 5 Januari 2022, Sarfaraz kembali ke rumah orang tuanya dengan banyak pil penenang. Sarfaraz mencampurkannya pada makan malam yang disajikan kepada orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Segera setelah makan malam, ketiganya kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Sebelum ini Sarfaraz telah melibatkan seorang pekerja krematorium dalam rencananya. Saat itu, Sarfaraz memanggil komplotannya ke dalam rumah. Bersama Sarfaraz dan komplotannya menyayat tubuh bagian atas korban, pertama adiknya, ayahnya, dan terakhir ibunya. Karena mempelajari hukum dan menyelesaikan gelar sarjana hukum, Sarfaraz memiliki pengertian yang baik tentang seluk-beluk hukum. Dia menggunakan pengetahuan ini untuk membuang jasad-jasad dan menyesatkan polisi. Sarfaraz tahu dengan membuang jasad-jasad itu di suatu tempat akan membuat Sarfaraz menjadi sasaran empuk polisi untuk mengacaukan penyelidikan. Sarfaraz pertama kali membungkus jasad adiknya Chavez dengan pakaian, dan pada malam tanggal 5 Januari 2022, Sarfaraz berkendara ke kota Lucknow dan membuang jasad Chavez. Pada malam berikutnya, tanggal 6 Januari, Sarfaraz membungkus jasad ayahnya dan membuangnya ke daerah Malihabad dengan menggunakan mobilnya. Dan pada tanggal 7 Januari, dia membuang jasad ibunya di bagian lain Lucknow. Setelah ini Sarfaraz menggunakan akun WhatsApp di ponsel ayahnya untuk mengobrol dengan saudara perempuannya, untuk menyesatkan saudara perempuannya dan mengatakan orang tuanya dan Chavez dalam perjalanan ke Jammu dan Kashmir dan terjebak karena tanah longsor. Pada tanggal 13 Januari 2022, Sarfaraz bahkan terbang ke Jammu dan Kashmir sendirian, mengambil beberapa foto tanah longsor dan mengirimkannya kepada saudara perempuannya melalui ponsel ayahnya. Sarfaraz yakin sekarang polisi akan teralihkan dan tidak pernah menangkapnya sampai batas waktu tertentu. Rencana Sarfaraz berhasil karena dia telah berhasil menyesatkan polisi selama beberapa hari. Namun setelah membaca artikel berita di surat kabar, polisi melanjutkan penyelidikan dan Sarfaraz akhirnya ditangkap. Saat ini, Sarfaraz berada di dalam penjara, tapi sekarang tidak ada pernyataan pengadilan resmi terkait kasus ini tersedia di internet. Namun jika ada update terbaru di masa depan, saya akan membagikannya kepada kalian guys. Sampai di sini dulu kasus pembunuhan ini, dan tetaplah bersikap positif. Bagaimanapun sempurnanya penjahat menyusun rencana jahatnya, pasti akan terungkap. Bila suka ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe, like dan tekan juga loncengnya. Thank you for watching this video guys.